Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang ada janji dengan teman-teman Anda, tetapi teman-teman Anda datang terlambat. Maka sikap Anda titik, titik, titik. Nah, ini yang Bu Guru maksudkan tadi. Soal yang bersifat pertanyaan umum, yang sifatnya singkat-singkat seperti ini. Bu Guru yakin untuk yang soal nomor satu ini bias, banyak jawaban yang bervariasi. Ada yang jawab A? Tidak, aku D. Tidak, Oke. enggak, Kak, enggak. Aku deh, aku deh. Aku D. Aku D. Pasti ada yang Y. jawab A, ada yang jawab D, kemudian mungkin yang E bisa jadi. Tergantung sebenarnya ini gini, yang Bu Guru maksud tadi, silakan di skip soal nomor satu. Jadi jangan terlalu dipaksakan, dipatokkan untuk kekeh jawab sesuai urutan. Boleh diacak. Karena ini untuk soal nomor satu ini acak. Nah, bagaimana nanti untuk menentukan apakah jawabannya yang mana? Itu nanti kita lihat dari indikator. Kira-kira indikator mana yang paling sedikit muncul pada saat di soal-soal yang lain, maka kita akan pilih masukkan soal tersebut ke dalam indikator yang paling sedikit tadi. Oke. Untuk yang nomor satu, kebanyakan soal-soal kayak gini ya, kalau menurut Bu Guru, yang pernah Bu Guru alami, Bu Guru kan pernah ikut tes ini, tes CPNS tahun 2018 kemarin. Sudah sempat juga jadi tutor tahun 2019 kemarin. Jadi rata-rata soalnya kalau untuk TKP itu dia soalnya kayak koran. 99,99% tidak ada soal yang semacam nomor satu. Pasti soalnya panjang-panjang. Kayak soal nomor 5, nomor 3, kayak gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yang jawab A untuk nomor 1, itu skornya 5. Yang jawab B, itu skornya 4. Yang jawab C, itu skornya 1. D, skornya 2. Yang E, skornya 3. Jadi banyak jawab D ya. Aku BK. Oh, ada yang jawab B. Oke. Nanti kalau untuk soal TKP, Bu Guru nggak harap nggak maksa kalian harus dapat skor 5 ya. Kalau TKP kan kalau TKP kan semuanya punya nilai dari 1 sampai 5. Paling tidak kalian sebisa mungkin dapat skor 3. 3, 4, 5. Kalau 1 sama 2 diusahakan untuk dihindari ya. Oke, untuk nomor 1 tadi adakah yang jawab A? Tidak. Enggak. Nggak ada ya. Nggak Kalau ada. untuk nomor 1 ya, kalau untuk nomor 1 ini masuk ke dalam indikator integritas. Masuk lebih cakupannya lebih luas lagi tuh kayak indikator ini profesionalisme. Ya. Selanjut soal nomor, nggak usah terlalu dipikirkan ya, untuk yang soal nomor 1 ini nggak ada keluar soal yang macam kayak ini. Nomor 2, tergantung si pembuat soal dia mau pilih jawaban yang mana kalau untuk yang singkat-singkat kayak gini. Nomor 2, ada seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditimbulkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini masuk ke dalam indikator pelayanan publik. Oke, ada yang jawab A di sini? Tidak. B, C. C, C. C. Saya E. E. Saya Ada yang E. ada yang jawab C, ada yang jawab Ya, E ya. saya. Ada yang saya. jawab D, delta, delta. Saya. Oke, oke. Coba kalian perhatikan masing-masing optionnya tuh ya. Rata-rata di kata pertama itu ada menerima.
Iya. Menerima. Yang D itu menyelesaikan, yang E mendengarkan. Di sini kalian harus lebih banyak membaca makna dari setiap kata. Kita coba ke yang E ya. Karena tadi ada yang jawab yang E, mendengarkan. Makna dari kata mendengarkan keluhan itu dia lebih kepada ini. Tidak ada solusi, ngambang solusinya di situ. Kalau hanya mendengarkan saja. Ada enggak kemungkinan kalau dari kata mendengarkan ini Menyelesaikan solusi. Enggak ada, Kak. akan menyelesaikan solusi? Nggak ada, Pasti nggak ada, enggak? Kak. Enggak Nggak. ada. Ada. Banyak ngomong. Iya, enggak ada. Oke. Kita eliminasi yang E. Iya. Nah, sekarang lihat yang C. Menerima dan menyelesaikan. Keluhan. Nah, menerima dan menyelesaikan. Kalau ada satu kata kuncinya di sini. Yaitu kata kuncinya adalah menyelesaikan keluhan konsumen. Jadi itu intinya. Jadi yang jawab C, skornya 5. Yes. Oke. Yes. Yang jawab, kalau ada yang jawab A di situ skornya 2, jawab B skor 3, E 5, D 4, E 1. Ya. Jadi kata menerima dan menyelesaikan. Yang paling kuncinya di situ, kata kuncinya adalah menyelesaikan. Ya. Kak, ini soal detail ya, tipe yang detail ya. Yang mana? Yang nomor 2. Dia sudah masuk. Sudah masuk yang mendetail. Kalau yang nomor 2 kayak gini. C berapa tadi, Kak? Yang C-nya 5. Oke, terima kasih, Kak. Oke, lanjut kah? Lanjut. Oke, nomor 3. Anda baru saja mendapatkan predikat sebagai karyawan yang rajin di kantor Anda. Sehari kemudian, ada satu hal yang menyebabkan Anda harus libur untuk beberapa hari tanpa alasan yang jelas karena menyangkut pribadi Anda. Sedangkan sehari setelah Anda menerima penghargaan itu, atasan Anda memberikan tugas yang besar kepada Anda menyangkut perusahaan. Bagaimana sikap Anda? Jadi keywordnya untuk di soal nomor 3 ini yang pertama, jadi kita terkenal di sini orang yang rajin di kantor. Kemudian kita dapat penghargaan. Sehari setelah kita mendapatkan penghargaan, ada suatu hal tanpa alasan di situ ya, dijelaskan tanpa alasan yang jelas. Karena menyangkut pribadi Anda, ini maksudnya ke masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kantor. Dan di situ dibilang libur. Anda harus libur, artinya nggak masuk kerja di sini. Ya, sementara kata dari penghargaan ini adalah orang yang rajin. Rajin itu kan banyak. Rajin menyelesaikan tugas, rajin masuk kantor itu kan bisa. Tapi ternyata kalian malah meliburkan diri di sini. Nah, padahal sehari setelah penghargaan itu kalian dapat tugas yang lebih besar lagi yang menyangkut perusahaan. Di sini dituntut bagaimana kalian mengambil suatu tindakan yang profesional. Oke? A. Meminta maaf kepada atasan dan mengembalikan penghargaan tersebut dan berkata jujur dengan apa yang telah terjadi. B. Tetap dengan apa yang telah Anda lakukan sebelumnya dan meminta maaf kepada atasan tidak bisa menerima tugas itu. C. Mengundurkan diri dari perusahaan dan tetap melanjutkan yang telah Anda lakukan karena Anda selalu mudah diterima kerja. D. Bekerja bukanlah segalanya di hidup Anda. Jika Anda memang hal lain yang lebih penting, maka apapun yang terjadi ikhlas menerima kenyataan. Atau E. Langsung menghubungi atasan dan menyelesaikan semuanya dan segera menutup telepon. Ada walah, ada yang jawab A kah? Ya, apa? Oke. Saya apa? Minta maaf kepada Saya atasannya. F. Aku A. Gak ada F ya, tolong ya, gak ada F. Oke, banyak kan yang A ya. Oke, Bu Guru baca skornya. Silakan ditulis di samping jawabannya. Yang jawab A 5, B 4, Betul lah. C 1, D 2, E 3. Apa maknanya yang A? Kenapa yang A? Jelas di situ kita melakukan sebuah kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan kalau di dalam TKP, Dia tadi tindakan berapa, Kak? pertama yang B? bagaimana?
Yang B skornya berapa tadi? Yang A 5, B 4, C 1, Oh iya, D makasih Kak. 2, D 3. Oke. Kalau di dalam soal PKP, kalau tidak biasanya di dalam soal PKP itu tidak menjelaskan kamu melakukan kesalahan, nggak kayak gitu. Tapi dia kadang maknanya bisa diartikan kita setelah melakukan sebuah kesalahan kayak gitu. Intinya kalau melakukan kesalahan haruslah minta maaf dulu, baru melakukan sebuah tindakan yang lain. Apa maksudnya di sini dan mengembalikan penghargaan tersebut? Maksudnya mengembalikan penghargaan ini ibaratnya kita punya rasa tanggung jawab. Masa iya sih udah terima penghargaan kemudian kita melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, meliburkan diri seperti itu. Mengembalikan penghargaan ini maksudnya juga bagaimana kita menyerahkan keputusan apa yang akan diberikan kepada kita oleh atasan. Apakah nanti penghargaan itu dicabut ataukah nanti penghargaan itu tetap untuk kita, nanti tergantung daripada atasan yang memutuskan bagaimana. Ya, itu yang A. Sip. Lanjut nomor 4. Pasangan saya tidak menyukai tempat saya bekerja. Sikap saya. A. Menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. B. Menjelaskan B. bahwa saya juga mencintai pekerjaan saya. C. Mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya. D. Tetap memilih pekerjaan saya dengan resiko memutus hubungan dengan pasangan saya. Atau E. Jawab pasangan tetap bekerja. E. Ada yang jawab A? Ayam. Saya. Saya B, saya B, Banyak yang A saya ya. B. B. Oke. Ayam. Kita lihat skornya. Bebek. Oke, yang jawab ayam 5. Paman yang jawab ayam. Jawab bebek itu 4. Yang jawab cicak 1. Yang jawab domba itu 3. Yang jawab elang 2. Oke. Yang Mas ada kalau kira-kira dari soal nomor 1 sampai nomor 4 ada yang sempurna kah 5 skornya semua? Tidak. Nggak ada. Nggak Sulit ada. semua. Masa sih? Masa sulit sih? Iya Baru sih. permulaan. Ya Kak, lumayan. Oke, nggak apa-apa kan baru pertemuan pertama. Nanti berikutnya harus lebih baik. Oke? Buat nomor dulu. Anda dan teman Anda mendapat jadwal tes seleksi CPNS pada hari dan tempat yang sama. Ini soalnya sudah mulai panjang nih. Tetapi jamnya yang berbeda, yaitu pukul 12.30 untuk teman Anda dan 16.30 untuk Anda. Dan perjalanan menuju lokasi adalah 2 jam. Teman Anda tahu bahwa Anda pernah datang ke daerah di mana tempat tes akan dilaksanakan. Maka melalui WA, dia menawarkan mengajak berangkat bersama-sama karena dia belum pernah sama sekali ke tempat tes tersebut. Di sisi lain, suami atau istri Anda tidak membolehkan dan menyarankan berangkat sesuai perhitungan waktu tes Anda saja. Yang Anda lakukan adalah titik. Jadi di sini teman kita mengalami kesulitan ya. Di sini kita juga sama-sama mau tes seleksi CPNS di hari yang sama, hanya waktu yang berbeda. Ya berbeda berapa jam? Lumayan sih. Dari jam 12:30 teman Anda, kemudian 4:30 untuk Anda. Itu kalian. Kira-kira kalau kita datang cepat rugi nggak? Tidak. Tidak. Iya, enggak. Jadi apa salahnya kalau kita datang cepat? Di satu sisi kita bisa melihat situasi nanti di sana seperti apa, kemudian di sisi lain juga kita bisa bantu teman kita yang nggak tahu atau yang belum pernah datang ke lokasi tersebut. Oke, silakan dipilih kira-kira opsi jawaban mana yang sesuai dengan itu. B. B. Oh yes. Yes, yang A2, yang jawab A. Yang jawab bebek 5. Yang jawab cicak 4. Delta 1, elang 3. Ya, kecuali kalau di dalam soalnya kita bakal terlambat. Itu jangan pilih yang membunuh diri sendiri. Ya, merugikan diri.
pilih yang oke sih kalau kita datang lebih awal. Biasanya juga banyak keuntungan sih kalau kita datang lebih awal ke tempat tes. Nanti kalau kalian mau tes nanti di hari H SKD-nya, jangan 15 menit sebelumnya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu nanti di jalan terjadi apa, entah ban motor kita pecah atau apa, kempes segala macam. Kak yang D tadi satu ya poinnya kak? Yang D oke satu. Jadi sebisa mungkin 1 jam sebelumnya lah minimal itu 1 jam sebelumnya. Ya. Lanjut nomor 6. Mahar baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Mahar belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Mahar ditugasi manajernya untuk menyelesaikan pekerjaan temannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Mahar jelas merasa kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tapi, ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record dirinya yang merupakan mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Mahar? C. A, B, C, D, E? C. Domba. C. Jadi diilustrasikan di dalam soal ini, si Mahar ini dia orang baru, tapi dia punya kompetensi diri itu, kualifikasinya bagus, karakternya bagus, dalam pekerjaan itu bagus, track recordnya bagus. Nah, jadi dia dihadapkan dengan suatu masalah yang tiba-tiba diberikan oleh atasannya untuk menyelesaikan masalah orang yang keluar atau rekan kerja yang resign secara tiba-tiba. Kira-kira menurut kalian pas nggak kalau atasan ngasih dia tugas? Pas. Iya, karena apa? Karena dilihat dari track record. Lulusan Kalau terbaik. yes, benar. Jadi, seorang atasan itu biasanya kalau menjadi atasan di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, itu kalau dia benar-benar atasan yang bagus, punya karakteristik pemimpin yang baik, dia pasti bisa melihat suasana, melihat anak buahnya tuh kira-kira yang punya potensi yang bagus itu siapa, bisa membaca situasi. Ya, oke. Jadi kalau yang jawab A itu skornya 1, yang B 4, C 3, D 5, E 2. Selamat yang jawab D. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 7. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, oke, di sini kalian posisi sebagai ketua tim. Berarti kalau ketua tim itu orang yang mengambil keputusan, yang bertanggung jawab terhadap tim itu. Apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Atau E. Mengeluarkannya dari tim. Sadis yang E. Ada yang jawab E? C. Ayam. Ayam. Agak A. Rata-rata ayam ya. Lihat keywordnya di situ. Permasalahannya apa? Kurangnya pemahaman. Teknologi. Iya. Jadi silakan C. dipilih C. option jawaban yang berhubungan dengan itu. C. Oke. Yang jawab A 2. Yang jawab B 5. C 4. D 3. E 1. Tahu nggak kenapa yang B sama C itu bagus? Tapi kenapa sih kok yang C-nya malah yang 4, kok yang B-nya malah yang 5? Kan C-nya kan ada pentingnya teknologi, Kak. Kenapa enggak? Nah, oke. Jadi, kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, ya perhatikan
bagian ini untuk masalah pentingnya jangan terlalu dilihat. Ada kata dan di bagian C. Dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Itu yang buat dia skornya menjadi 4. Kenapa? Yang namanya pelatihan itu nggak sehari 2 hari dikerjakan. Ya, kalau pelatihan itu di dalam sebuah instansi di kantor itu nggak sehari 2 hari. Paling tidak itu paling lama tuh 3 hari. Paling cepat tuh 3 hari. Paling lama tuh pelatihan ya kadang sebulan. Jadi kira-kira perlu nggak ya pelatihan selama itu? Gitu. Kalau pelatihan juga butuh anggaran yang besar. Ya, jadi itu. Jadi kita tidak perlu mengadakan pelatihan. Oke, bagus juga. Cuma kayaknya lebih kurang pas untuk solusinya cukup. Yang B aja sudah menyelesaikan masalah. Ya, lanjut nomor 8. Jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang akan Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk mengambil sendiri. B. Memberinya pisau dan menyuruhnya mengambil sendiri. C. Menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta, lalu mengambilkannya. D. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. Atau E. Tidak memberikan daun. D. Guru tangkap di sini ada 2 yang mendominasi, cicak dan delta ya. Ya. Keywordnya di situ apa? D. Keywordnya tetangga kita nih. Meminta daun pisang. Tetangga, iya. Iya. Dan Dia di- tidak dan- menanyakan dan di belakang dan di kebun kita tuh ada berbagai jenis pisang di situ. Yang pas di sini D. jawaban yang C. D. yang C. Yes, yang C. Yang jawab A 2, B 3, C 5, D-nya 4, E 1. Kenapa juga yang D-nya jadi 4? Itu ada kata segera di sana. Ada kata segera. Urgent enggak daun pisangnya dipakai sama tetangga? Enggak. Iya. Kata segera itu biasanya mengacu pada keyword yang ada deadline-nya mendesak. Kalau nggak ada yang kayak gitu ya nggak usah. Ya. Nomor 9. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian tersebut akan A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak mengobrol dan menemaninya rokok. E. Meminta maaf jika satpam tersebut kurang sopan. Nah, ada yang jawab E kah? B. Saya Bebek ya. Bebek. Oke, yang jawab Bu Guru baca ya skornya. Yang jawab A 4, B 5, Oke. C 2, D 1, E 3. Oke, dah. Oke, lanjut nomor 10. Iqbal sebagai pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda. A. Diam saja karena bukan urusan Anda. B. Menenangi ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangi ibu itu sambil mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman saya. D. Menenangi ibu itu. E. Memarahi ibu itu. Ini masuk dalam indikator pelayanan publik. B. Ini bukan kita yang dimarah ya, tapi Ya, teman kita. Yang Bebek. Oke. Yang jawab A 3, yang jawab bebek 5, Oke. cicak 2, D delta 4, E 1. Yang lebih kompleks di situ adalah yang B. Jadi sudah kita buat dia tenang, kemudian arahkan ke bagian pelayanan. Jangan kasih ke Iqbal lagi. Kalau kasih ke Iqbal lagi, kelahi lagi mereka. Ya. Berantem ya. Kan nggak selesai mereka jadinya. Oke, nomor 11.
Anda dan teman Anda menjalin Anda dan anak atasan Anda menjalin hubungan asmara. Nah, Asrama. asrama apa? Asmara kan? Asmara ini ya, asmara. Namun, atasan Anda menentang keras hubungan kalian, bahkan mengancam akan memecat Anda dari pekerjaan. Meski Anda sudah menjelaskan berkali-kali kepada atasan Anda bahwa kalian berdua saling mencintai dan ingin menapaki hubungan yang lebih serius, apa yang akan Anda lakukan? Ini perkara antara pekerjaan sama perasaan, masalah pribadi. Kira-kira kalau kalian terjebak dalam yang seperti ini, pilihnya apa? Cacing. Cacing. Oke, menarik nih yang pilih cacing. Kemudian ada yang E. Ada yang jawab E kah? Ya, saya Ada. E. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A nggak? Ada. Saya A. Oke. Ya, dengan menyesal kalau yang jawab E itu bucin. Ya. Jadi gini, Kelewatan bucinnya. gini loh. Ini kalau di era Tingkat sekarang kematian. kalau di zaman sekarang ya, nyari kerja tuh nggak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi pekerjaannya bagus. Banyakan nonton Korea. Siapa tuh Wih, yang apa K-pop? tuh? Kayaknya yang K-pop langsung wewe apa tuh? Oke, nonton Korea juga nggak apa-apa kali. Sebagai ini cuci mata kan bisa. Oke, tapi jangan bawa perasaan aja nontonnya. Oke, yang jawab A. Jawab A 5. Yang jawab B 1. What? Yang jawab C 3. Jawab D 4. Jawab E 2. Jadi intinya gini, kalau kalian mau jadi orang yang profesional, kesampingkan yang namanya masalah pribadi. Ya, tidak ada di dalam soal TKP yang mementingkan hubungan pribadi ketimbang hubungan pekerjaan. Oke? Ingat ya. Kita lanjut. Ini nih tadi ada yang jawab yang C ya, melaporkan atasan kepada pemilik perusahaan dan karena membawa urusan pribadi. Bukannya atasan itu pemilik perusahaan ya, Kak? Iya, jadi begini. Marah. Jadi begini. Jadi manajer kita kan. Jadi susunannya kayak gini. Staff itu kita, kemudian manajer itu di atas kita, pimpinannya di atasnya manajernya lagi. Seandainya kalau kita kira-kira chemistry-nya mana kira-kira yang lebih dekat hubungannya kita dengan atasan atau manajer dengan atasan yang lebih menjalin komunikasi itu kira-kira yang mana? Iya, manajer dan atasan. Kalau kita ngelapor langsung pada atasan, jelas kita cari mati di situ. Pasti akan lebih kepada dukung yang si manajer. Apalagi ini masalah pribadi yang dibawa. Oke? Lanjut, nomor 12. Ingat ya, jangan jadi bucin ya kalau jawab soal TKP. Nah, jangan sering-sering nonton film Korea. Sama Korea sering tonton. Oke, nomor 12. Cewek, ya? Cowok juga banyak kok yang suka Korea. Nomor Siapa itu? Lebay banget. Oke, nomor 12 kita lanjut. Ketika kamu sedang dalam perjalanan menuju tes CPNS menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan kamu melihat ada seorang ibu kecelakaan dan butuh mendapat pertolongan. Nah, itu udah keyword tuh. Ibu yang kecelakaan, kemudian dia butuh pertolongan. Pada saat itu, kamu juga sedang terburu-buru. Ada 3 perkara di sini. Maka mengejar waktu untuk tes CPNS. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama keywordnya ada ibu-ibu kecelakaan. Membantu. Yang kedua, si ibu-ibu yang kecelakaan ini jelas kondisinya parah ya, karena dijelaskan di situ adalah butuh mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, itu kita ada mau tes. Kira-kira yang mana? Ada solusi yang tidak merugikan kita ya. Domba. Yang jawab A 1, jawab B
bebek 4, C 2, domba D5. 5. Oke. Yes. E 3. Tinggalin Lanjut. aja. Lanjut nomor Tinggalin. 13. Jangan lupa Ada skornya hati ditulis ya masing-masing ya. Nanti Bu Guru cek deh skornya berapa nanti. Kalkulasikan. Gak ada Nggak ada otaknya. Nomor 13. Anda sedang terburu-buru ke kantor karena ada rapat mendadak dengan atasan Anda. Tetapi Anda mendapati piring pecah belah di lantai dapur rumah Anda yang dapat membahayakan orang lain. Tindakan Anda: A. Membiarkan saja dan buru-buru dan ke kantor. B. Menelpon teman Anda untuk menggantikan Anda rapat. C. Menelpon teman bahwa Anda sedikit terlambat datang dan membersihkan pecahan piring. D. Membersihkan pecahan tersebut lalu datang terlambat. E. Menutup pecahan piring dengan kain karena terburu-buru agar tidak terlambat. C. Elang. C. Elang. Ada yang elang, ada yang cicak ya. Cica. Oke, jadi begini. Pertama ada 2 perkara di sini. Pertama kita buru-buru mau rapat. Kemudian sesuatu terjadi kan di rumah, mungkin ya jatuh karena kucing atau apa. Dan ada ini apa tadi tuh, pecahan piring pecah belah. Kira-kira kalau yang E nih, untuk teman-teman yang pilih yang E, adik-adik ini, Sama mohon lah. dengan kain. Sama mohon. Kain itu kan tipis nih. Kira-kira kalau orang lain yang nginjak bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Kecuali nutupnya dengan sesuatu yang lebih keras ya. Kalau pakai kain tuh masih ini tembus gitu katanya. Tutup banyak yang kain banyak. C. C. Gue baca skornya, yang jawab A 3, jawab B 1, C 5, Oke. D 2, E 4. Lanjut soal nomor 14. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal tersebut dilakukan Iwan dengan alasan Marwis mempunyai utang kepada Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan? Jadi ada 3 aktor di sini. Kita sebagai bendahara di sini ya. Yang kedua si Iwan, orang yang minta tolong lihatkan tabungannya si Marwis. Marwis ini punya utang sama Iwan. Nah, kalau profesionalnya sebagai bendahara atau enggak yang berhubungan dengan keuangan, keuangan itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif. Jadi sebisa mungkin kalian harus mengembang amanah betul-betul dijaga. Kalau ada yang nanya apa sih saldonya, jangan. Atau nanya ada nggak uangnya, jangan ya, jangan membocorkan hal-hal seperti itu kecuali orangnya sendiri yang langsung datang menanyakan ya. Oke, yang jawab A 2, yang jawab B 3, yang jawab C 5, yang jawab D 1, E 4. C ya, C-nya yang penting. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Yes, masalah keuangan tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak ada hubungannya. Lanjut nomor 15. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang titik. Nah, ini pasti banyak terkecoh nih. A, B, C, D, F. Semuanya A kan? Ayam. Ayam semua. Ayam. Ada nggak yang jawab domba? Saya Kak. Ada. Saya D. Saya. Oke. Kenapa? Ada. Kira-kira alasannya apa tuh jawab D? Tanggung jawabannya. Firasat aja. Karena Firasat aja karena gitu. dia enggak karena dia aja. karena sering dapat TKP yang kayak gitu Kak. Oh, jadi gini. Ini jawabannya yang D.
Ya, Bu Guru baca dulu skornya ya. Yang jawab A tuh 4, B 2, C 3, D 5, E 1. Jadi gini, baik buruknya sebuah instansi, sama seperti soal nomor berapa yang tadi Bu Guru jelaskan, baik buruknya sebuah instansi itu tergantung dari atasannya, bagaimana caranya dia memimpin instansi tersebut. Dan biasanya kalau sebuah instansi yang baik itu pasti yang diingat itu bukan anak buah yang menjalankan itu, pasti yang diingat itu atasannya. Pernah nggak kalian lihat ini zamannya siapa nih, waktu kepemimpinan siapa nih, misal nih Islamic Center, kalian pasti ingat siapa waktu siapa yang memimpin Islamic Center, yang mendirikan Islamic Center itu siapa? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang. Kalian tahu nggak itu idenya siapa yang menjalankan, tahu nggak? Nggak ada yang tahu, tapi masyarakat ingatnya siapa? Ingatnya pasti Tuan Guru Bajang. Iya, tergantung dari pimpinan. Kayak gitu. Itu maksudnya dari soal nomor 15. Ya. Lanjut soal nomor 16. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Limbung. Andi dikenal sebagai orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapati laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas, dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto, datanglah tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi. Karena sejak 2 hari terakhir, Yanto tidak bisa dihubungi. Kira-kira yang sesuai dengan option yang mana? A, B, C, D, E? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena BB. A. memberitahu kemana atasan pergi. Oke. Di dalam soal itu apa tuh? Enggak. Di dalam soal ditekankan kita nggak boleh ngasih tahu kemana atasan kita pergi, kemana Yanto pergi. Jadi kalau yang milih memberitahu, yang B jelas itu bukan skor yang tertinggi. Ya. Itu option A, option D, dan option E itu maknanya sama. Itu mengatakan tidak tahu kemana sih atasan pergi, Yanto itu pergi. Tapi yang lebih bagus, konotasi kalimatnya yang lebih positif, yang lebih bagus itu yang mana? A, D, atau E? Yes. Yang elang. Ya. Yang A itu maknanya semuanya sama ya. A, D, dan E. Cuma kita tinggal pilih aja dari ketiga hal tersebut mana konotasi kalimat yang enak untuk didengar, yang konotasinya positif. Oke? Ada yang kadang-kadang dia maknanya sama, cuma konotasinya negatif. Misal contoh kalimat yang negatif, dengan berat hati, dengan rasa kecewa, saya tidak menerima, kayak gitu. Yang negatif jangan pilih yang kayak gitu. Yang A 4, B 1, C 2, D 3, E 5. Lanjut soal nomor 17. Ini ya, tadi ralat ya. Jika Anda adalah Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi teman yang terlambat tersebut adalah A, B, C, D, E. B. Oke. Ya, di sini si Andi diberikan wewenang ya oleh atasan. Yang jawab A 5. Yes, 5. B 3. C 2. D 1. E 4.
Oke, lanjut. Nomor 18. 18. Ridwan diminta untuk menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Cinta Banget oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan, jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang Anda lakukan. A, B, C, D, E. Keywordnya itu ya. Keywordnya pesannya jangan dibuka. Baiklah. Yang A 3, B 2, C 5, D 1, E 4. C ya. Keywordnya situ jangan dibuka. Nomor 19. Morgan diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Jika Anda Morgan, hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja? Berarti ini soal untuk B. D. B. Lihat keywordnya di situ. Soalnya apa? Jika Anda Morgan, yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja. Lihat Hasil dan target. baris keempat. 1, 2, 3, 4. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jadi yang berhubungan dengan dua keyword itu yang mana? D. Iya. Siapa tuh? Siapa tuh yang bilang A tuh? Yang Kak Korea tadi tuh ya? Iya. Iya, siapa namanya? Jane, Kak. Ya? Jane. Siapa namanya? Jen Kalista. Jane Blackpink. Oh, Jane. Oke. Oh, Jenny. Banyak bual. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kesesuaian hasil dan target. Yang ditanya adalah hasil kerja, kemudian di sana ada dijelaskan laporan. Yang A5, B4, C3, D2, E1. Nomor 20. Ini masih berhubungan dengan soal nomor 19. Tindakan Anda jika Anda Morgan dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah titik. A, B, C, D, E. Ayam. Ayam goreng. Enak ya ayam goreng. Oke, jawabannya adalah yang A. Sip. Yang A5, B1, C2, D4, E3. Ya, silakan dihitung dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20, skornya berapa? Ayo, totalnya berapa? Ini ada absennya nggak sih? Mana? Hadir. Nggak ada Kak absennya. Oh, nggak ada ya? Ya. Soalnya kalau saya sih biasanya ini, saya tulis dulu, misal Jane dapat berapa, Umar dapat berapa, pertemuan pertama berapa. Oh boleh Kak disebutin aja namanya absen satu-satu, nanti berapa poin yang didapat nanti kita tulis. Boleh. Oke, coba Bu Guru satu-satu ya. Cindy Nadia. Sudah selesai Kak dihitung? Halo Cindy. Beri waktu untuk menghitung, Kak. 80, Kak. Oh iya. Bu Guru kasih waktu deh semenit untuk ngitung dulu ya. Ya, Kak. Atau yang sudah selesai ngitung boleh deh dibuka unmute-nya, silakan disebut saja skornya berapa. 83, Kak. Baca
Coba dulu. Namanya siapa, kemudian skornya. Pula 81 kak. Siapa? Atas nama siapa? Daro Jatun Fikri 83. Oke, Jaradatun Fikri 83. Oke. Saya kak. Abdullah Husen 86 kak. Siapa? Saya tuh siapa? Abdullah Muhammad Husen. Hanafi. Abdullah Husen 86. Silakan Mbak Wardah ditulis. Ya. Siapa lagi? Umar Faruk 81. Umar Faruk 81. Kemudian Maharta kak. Muammar. Maharta 86. Muammar Hanafi berapa? 82. 82. Oke. Apa lagi? 88 Kak. Cindy 88. Oke. Aldo kak. 80. Aldo 80. Oke. Apa lagi? Iqbal Yazid. Oh ini nih ada dia nih. Iqbal Yazid 83. Oni 92. Naufal Rizqullah 81. Oke, boleh di ini kan aja. Ditulis di chatnya juga boleh. Lintang 84. Dangin 87. Arif Rahmat 105. Ndak amah. 20 kali 5 100. 5-nya dari mana? Dapat dari jalan dulu. Ini siapa lagi nih? Regina 85, sorry. Revaldo Kristi 88, Regina 85, Cindy 88, Petra 9, Jenny Blackpink. Ya, wah ada Jenny di sini. 88, Ervan 87, Adi Pramana 79, Aldo 80. Kemudian oke, berarti di sini udah semua ya? Ada yang belum kah? Yang mana namanya Boni? Boni 92 ya? Halo? Boni. Yang mana halo. namanya Boni? Astaga Boni. Halo Boni. Boni Sinulangga. Oke, Boni ya. Tertinggi di Boni sini. Blackpink. Oke. Kita nggak ada pertemuan ini ya? Pertemuan tatap muka secara langsung ya? Boleh kak. Mana Wardah? Boleh Kak, mau ketemu di mana? Belum tahu Kak, nanti diinfokan sama Kak Azal sama Kak Ridonya. Iya. Oke. Ya dah. Soalnya kalau saya sih lebih sukanya ketemu langsung sih. Kayaknya kurang puas gitu nggak lihat mukanya anak-anak nih. Ya, kalau di Video aja. kalau di Infinity Stand tuh biasanya Bu Guru langsung ketemu kita muka, siapa paling tinggi, kadang Bu Guru kasih coklat gitu kan, biar semangat. Siap kak. Dari 20 soal kira-kira mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Soalnya panjang-panjang. Soalnya panjang ya gitu panjang-panjang itu masih pendek tuh. Biasakan membaca. Oh iya banyak ini ya. Kalau untuk TKP sebenarnya dia yang penting banyak-banyak baca aja. Ya. Malas baca, langsung jawab Iya. Oke deh kalau gitu ya.